Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Tumena, kelas 11 3 absen 18. Di sini saya akan mendeskripsikan satu profesi yang saya minati dan saya akan melakukan riset terhadap satu profesi tersebut. Jadi di sini saya cuma mendeskripsikan salah satu profesi aja yang saya minati. Oke. Jadi salah satu profesi yang saya minati banget itu adalah arsitektur. Kenapa sih saya suka banget sama arsitektur? Emang arsitektur itu harus jago gambar, harus jago perhitungan? Bener banget, harus jago. Kalau misalkan kita nggak jago, gimana caranya kita memenuhi apa yang kalian mau? Oke, kita lanjut ya. Jadi, arsitektur adalah suatu orang yang membangun atau merancang suatu bangunan. Arsitektur juga harus mempunyai ide kreativitas yang tinggi. Karena kalau misalkan kita nggak ide kreativitas kita nggak tinggi, kita nggak akan bisa tuh memahami arti dari si klien ini. Nah, ada juga hmm, juga menghitung perhitungan-perhitungan yang benar-benar kita tuh nggak boleh salah. Karena kenapa nggak salah? Bayangin, bangunan bangunan kalau perhitungannya salah pasti dia hancur, langsung ambruk. Dalam arti yang luas, arsitektur bukan cuma membuat soal bangunan, tetapi juga menciptakan ruang yang memperkaya pengalaman manusia dan berdampak pada kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan. Pendidikan apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi arsitektur? Yang pertama, ada gelar sarjana arsitektur, yang artinya S1. Ini adalah syarat untuk menjadi arsitek. Program ini biasanya berlangsung 4-5 tahun dan mencakup berbagai mata kuliah, mulai dari desain struktur, teori arsitektur, hingga teknik konstruksi. Mahasiswa juga belajar tentang sejarah arsitektur, penggunaan material, bangunan, struktur bangunan, dan teknologi dalam arsitektur. Nah, yang kedua ini ada namanya magister atau sertifikasi profesi arsitektur, S2 atau sertifikasi profesi. Setelah lulus S1, untuk mendapatkan lisensi sebagai arsitek profesional, banyak negara dan daerah yang melibatkan arsitek untuk menyelesaikan program pendidikan tambahan S2 atau program profesi. Di Indonesia, sertifikasi sebagai arsitek Ikatan Arsitek Indonesia IAI. Setelah menyelesaikan S1 dan pengalaman kerja minimal 2 tahun, ada juga ujian sertifikasi untuk menciptakan lisensi praktik. Yang ketiga ada pengalaman kerja magang. Sebelum menjadi arsitek sertifikat pengalaman kerja di bidang arsitek atau magang sangat penting banget pokoknya. Kalau misalkan kalian gak magang, gimana kita mau belajar? Kita masuk saja nggak magang dulu gitu. Selama magang, calon arsitek akan mempelajari proses desain dari awal hingga akhir, termasuk keterlibatan langsung dalam proyek nyata. Dilanjut apa aja yang kita perlu. Jadi yang pertama ada pendidikan apa aja yang kita perlu. Nah, yang kedua ini adalah keterampilan apa yang diperlukan untuk menjadi arsitektur. Yang pertama itu ada kreativitas dan kemampuan desain. Kalau misalnya kalian memang benar menjadi arsitektur, bisa-bisain deh kalian gambar bangunan. Karena kalau misalkan misalkan ada orang yang jago banget nih gambar, tapi dia belum tentu juga bisa gambar bangunan. Karena tiap orang pasti beda-beda. Contohnya saya nggak bisa gambar muka orang, tapi saya bisa menggambar bangunan-bangunan gitu. Saya juga sampai coba sih, udah lama banget. Terus yang kedua ada keterampilan teknis dalam konstruksi. Keterampilan arsitek harus memahami dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik struktur. Mereka harus dapat merancang bangunan yang kokoh dan aman. Faktor-faktor seperti angin, gempa bumi, dan beban struktur lainnya. Yang ketiga, kita juga harus bisa menggunakan software desain seperti AutoCAD, Revit, SketchUp, Rhino, dan Archicad. Itu saya juga pernah nyoba sih, jadi wow, itu sangat mantap. Lumayan susah, cuman nggak susah banget, kayak ya biasa aja. Terus ya juga ada kemampuan komunikasi visual dan presentasi. Kenapa kita juga harus mempunyai keterampilan yang gitu? Karena kalau misalkan kita aja ragu, misalnya kita lagi menjelaskan ke satu klien itu otomatis nggak percaya. Jadi kita harus benar-benar nyiapin presentasi yang kitanya itu juga yakin sama diri kita sendiri. Nggak boleh nggak yakin, karena kalau misalnya kita nggak yakin,
klien atau orang-orang yang dalam bangunan tersebut bakal yakin juga sama kita. Pengetahuan tentang peraturan bangunan dan standar pengetahuan tentang peraturan bangunan dan standar hukum. Kita juga harus tahu itu. Arsitek harus memahami peraturan zonasi, kode bangunan, dan peraturan lain yang berlaku di wilayah mereka bekerja. Hal ini termasuk memastikan desain bangunan sesuai dengan standar keselamatan dan ramah lingkungan. Nah, jadi itu keterampilan yang harus kita kuasai. Nah, selanjutnya kita akan mulai yang ketiga, yaitu prospek kerja. Prospek kerja. Yang pertama itu ada firma arsitektur. Sebagian besar arsitek bekerja di firma arsitektur atau biro perancangan yang menangani berbagai proyek, mulai dari perumahan, gedung, dan masih banyak lainnya pastinya. Terus yang kedua ada perusahaan konstruksi. Beberapa arsitek bekerja langsung dengan perusahaan konstruksi sebagai konsultan desain, memastikan bahwa proyek konstruksi bekerja sesuai dengan rencana dan spesifikasi. Terus yang ketiga ada arsitek independen atau studio arsitek. Setelah memiliki cukup pengalaman, kamu bisa banget nih buat sendiri tokonya, terus dan menjalankan proyek secara mandiri, jadi sendirian dan gak butuh di bawah naungan orang lain lagi. Terus yang terakhir adalah peluang global. Arsitek yang memiliki portofolio kuat dan sertifikasi yang diakui secara internasional memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri atau terlibat dalam proyek internasional. Wow, keren banget. Oke, jadi gaji dan penghasilan. Gaji sebagai arsitektur pemula atau bisa disebut juga junior arsitek. Untuk arsitek dengan pengalaman kurang dari 5 tahun, gaji rata-rata berkisar antara 5 juta hingga 8 juta. Banyak banget, wow. Per bulan ya, bukan per tahunnya. Terus jika bekerja di perusahaan besar atau proyek yang lebih tinggi lagi, pasti gaji juga bakal tinggi. Yang kedua ada arsitek menengah, middle arsitek. Arsitek yang pengalamannya 5-10 tahun. Itu bakalan gaji menghasilkan 10 juta hingga 15 juta per bulannya. Ada arsitek senior. Arsitek dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, terutama yang sudah bekerja di proyek-proyek besar atau memiliki firma arsitek di atas Rp 20 juta hingga 50 juta per bulannya, tergantung pada skala proyek dan reputasi. Selanjutnya ada proyek freelance atau kontrak. Untuk arsitek yang bekerja sebagai freelance, penghasilan bisa sangat bervariasi. Biasanya arsitek freelance dibayar per proyek. Wow, gede banget. Dan untuk proyek berskala besar, seperti gedung komersial, bayaran bisa mencapai ratusan juta rupiah. Menyelesaikan semua itu, adanya sertifikasi dan lisensi. Untuk dapat berpraktik secara legal di Indonesia, lisensi dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Setelah lulus ujian sertifikasi, arsitek juga perlu memperbarui lisensinya secara berskala, mengikuti perkembangan regulasi dan standar bangunan terbaru. Sekian, terima kasih dari saya, Kartika Tumena, kelas 11-3 absen 18. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.